Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, pernahkah Anda berhenti sejenak hanya untuk mendengarkan napas Anda sendiri? Ada kelelahan yang tak terlukiskan. Ada kesedihan yang tak tahu harus dibagikan kepada siapa. Kita menjalani hari-hari dengan kaki yang kapalan, lupa bahwa kedamaian tidak terletak di ujung jalan. Ia hadir dalam momen ini saat Anda mendengarkan kata-kata ini. Jika hari ini Anda lelah, mohon berhenti sejenak. Biarkan kesadaran mindfulness menemani Anda setiap hari untuk kembali pada diri sendiri melalui ucapan lembut, napas dalam, dan ketenangan dalam jiwa. Dalam hidup, ada beberapa hal yang terjadi dan hanya bisa diterima. Ada beberapa orang yang berbalik dan hanya bisa dilepaskan. Beberapa jalan dipilih dan tidak bisa diubah. Hidup terkadang terasa tak berdaya, tetapi jika dipahami, akan terlihat bahwa ada banyak hal yang hilang namun lebih damai daripada didapatkan. Kita sering salah mengira bahwa menggenggam adalah tanda kekuatan, tetapi terkadang melepaskan adalah awal dari kebijaksanaan. Orang yang memahami hukum ketidakkekalan tidak akan terlalu terpaku pada hal yang tidak bisa dipertahankan, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Belajarlah untuk mengikuti seperti aliran air yang melewati celah batu, lembut namun tidak pernah berhenti. Menerima ketidaksempurnaan akan membuat hati lebih ringan saat menghadapi perpisahan yang terasa menyakitkan. Rasa sakit jika ditahan sedikit akan berlalu. Beberapa masalah, jika ditahan sedikit, bisa diselesaikan. Beberapa ucapan, jika ditahan sedikit, terasa tidak perlu diperdebatkan. Beberapa perasaan, jika ditahan sedikit, tidak ingin dilanjutkan. Beberapa orang, jika ditahan sedikit, tidak ingin menunggu lagi. Menahan diri bukanlah kelemahan, melainkan jenis kebijaksanaan yang tenang. Menjaga hati di tengah badai baru akan mengetahui mana ketulusan yang tak tergoyahkan. Orang kuat bukanlah orang yang mengalahkan orang lain, melainkan orang yang mengalahkan dirinya sendiri dalam momen pergulatan batin. Terkadang hanya perlu 1 menit untuk tidak berbicara. 1 tatapan yang menembus sudah cukup untuk menghindari banyak masalah yang tak terduga. Orang yang benar-benar mencintai akan ingin bersama-sama menuju masa depan. Cinta yang tulus tidak perlu ditunjukkan setiap saat dan di setiap tempat, tetapi diam-diam berjalan beriringan seiring berjalannya waktu. Jodoh yang baik tidak datang dari pesta yang sudah diatur, melainkan dari keteguhan hati menerima satu sama lain. Jika memang berjodoh, waktu dan ruang bukanlah masalah. Jika tidak berjodoh, bertemu setiap hari pun tidak ada artinya. Ada hubungan yang tidak perlu diikat, namun tetap erat. Karena hati saling memahami, selalu ada tali tak kasat mata yang menghubungkan. Jodoh datang, kita terima dengan tulus. Jodoh pergi, kita lepaskan dengan tenang. Tidak semua orang yang masuk ke dalam hidup kita akan tinggal lama, tetapi siapapun yang pernah hadir akan meninggalkan jejak, baik samar maupun mendalam. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang rapuh. Orang sering berkata, kita baru menyadari apa yang pernah kita miliki setelah kehilangannya. Padahal Anda selalu tahu apa yang Anda miliki. Hanya saja Anda mengira itu tidak akan pernah hilang. Manfaatkan setiap hal kecil dalam hidup, karena di kemudian hari Anda akan menyadari bahwa sebenarnya itu semua sangat penting. Kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal besar, tetapi tersembunyi dalam setiap momen yang paling biasa. Makanan sederhana, jabat tangan hangat, tatapan penuh percaya. Semua itu adalah hadiah tak ternilai yang diberikan waktu secara diam-diam. Sayangnya, manusia seringkali hanya menoleh ketika hal itu sudah menjadi kenangan. Jadi, hiduplah sepenuhnya dalam setiap napas. Karena setiap hari masih bisa bangun adalah anugerah yang besar. Ada beberapa momen yang baru terasa berharga ketika sudah menjadi kenangan.
Biasanya, ketika Anda berusaha sekuat tenaga, orang lain mungkin tidak peduli. Begitu Anda berhenti berusaha, orang-orang justru memperhatikan. Terkadang, Tuhan tidak memberikan apa yang Anda butuhkan, bukan karena Anda tidak pantas, melainkan karena Dia telah menyiapkan hal yang lebih baik untuk Anda. Hidup selalu memiliki belokan aneh yang tidak bisa dipahami oleh logika. Hanya hati yang tenang yang bisa merasakan pengaturan takdir yang cermat. Orang yang tahu cara bertahan, meskipun tidak mendapatkan tepuk tangan, tetap diam-diam menabur kebaikan. Karena percaya bahwa apa yang menjadi milik kita, cepat atau lambat akan datang. Dan apa yang bukan milik kita, meskipun digenggam, hanya akan menjadi serangkaian kerugian yang sia-sia. Hidup sederhana itu menyenangkan, tetapi di dunia ini hanya sedikit orang yang bahagia. Terlalu rumit hanya membuat hati menderita, namun orang yang menderita justru banyak. Banyak masalah terjadi karena kita berpikir terlalu jauh ke depan, tidak mau mengambil keputusan. Jadi, apa yang perlu diambil? Jangan ragu lagi. Apa yang perlu dilepaskan, lepaskanlah dengan tegas. Karena apa yang perlu diakhiri, harus diakhiri agar bisa memulai apa yang seharusnya dimulai. Hidup tidak selama yang kita kira, tetapi juga tidak terlalu pendek untuk tidak berani hidup sesuai dengan hati nurani kita. Setiap keraguan adalah langkah mundur, setiap penundaan adalah kesempatan yang hilang. Ada hal-hal yang tidak menunggu kita siap baru datang. Jadi, satu-satunya cara adalah berani melangkah maju, meskipun kaki masih gemetar. Melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan agar diri sendiri tetap utuh. Menggenggam bukan berarti menahan, melainkan untuk belajar menghargai nilai yang sebenarnya. Hidup itu seperti piano. Tuts putih adalah kebahagiaan, tuts hitam adalah kesedihan. Tetapi ingatlah, hanya ketika kedua tuts hitam dan putih digabungkan, akan tercipta melodi. Jika Anda tidak menantang diri sendiri dengan hal-hal yang sulit, Anda tidak bisa menjadi orang yang lebih maju. Seseorang yang melewati banyak jalan, menyelesaikan banyak masalah yang muncul, akan dengan cepat menjadi dewasa. Tidak ada lagu yang hanya terdiri dari nada tinggi. Begitu juga tidak ada kehidupan yang hanya terdiri dari senyuman. Keindahan lahir dari kontras, hal besar terbentuk dari hal kecil. Pengalaman adalah bahan mentah yang kasar, namun berharga untuk membangun batin yang kuat. Jangan takut tersandung, karena hanya melalui duri-duri itulah kita bisa melihat seberapa dalam dan luas diri kita. Tidak peduli seberapa biasa hidup ini, kita perlu menghadapinya. Jangan melarikan diri atau menyalahkan kehidupan. Waktu selalu bergerak, orang datang dan pergi di dunia ini. Jangan hilangkan kesempatan untuk membuat hidup Anda bermakna. Kita awalnya datang ke dunia ini karena tidak bisa tidak datang. Di akhir hayat, kita pergi juga karena tidak bisa tidak pergi. Bagian tengah dari kehidupan itu adalah pilihan setiap orang. Tidak ada yang menuliskan takdir untuk kita. Kita sendirilah yang menulis setiap bab dalam perjalanan hidup. Meskipun naskahnya memiliki kesalahan dan tidak sempurna, tetaplah menulis dengan kejujuran dan keberanian. Setiap hari adalah selembar kertas putih. Ada yang memilih mewarnainya dengan suram, ada yang memilih memancarkan cahaya. Pada akhirnya, hidup hanya berharga ketika kita tahu cara menghargai apa yang telah dan sedang kita jalani. Setiap orang memiliki cara hidupnya masing-masing. Ada yang menganggap harta dan anak cucu, cinta sebagai sumber masalah. Ada yang mengambil rasa terima kasih dan kebahagiaan, menggunakan rasa cukup sebagai pedoman. Karena pilihan yang berbeda, hasil kehidupan juga tidak ada yang sama. Saat muda, kita mungkin menginginkan banyak hal, tetapi ketika berbaring di ranjang rumah sakit, kita ingin khawatir pun tidak bisa.
kekhawatiran itu akan beralih ke orang lain. Teman dan kerabat takut dipinjami uang. Orang tua khawatir anaknya tidak selamat. Pasangan takut terbebani oleh penyakit. Pemimpin khawatir tidak ada yang bekerja dan segera mencari pengganti. Dokter takut Anda tidak punya cukup uang dan sambil menulis resep obat, mengingatkan biaya rumah sakit. Saat ini, mau kesal atau sombong pun tidak ada gunanya. Jadi, selagi masih sehat, pastikan untuk menjaga diri sendiri, berusahalah untuk menjalani hidup yang Anda inginkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mudah. Suka duka, sedih dan senang, semua ada. Bisa mengubah kehidupan yang penuh penderitaan menjadi romantis. Mengubah dunia yang kejam menjadi hubungan yang penuh kasih sayang, barulah bisa disebut memiliki kemampuan. Karena dunia ini tidak ada yang sempurna. Matahari mencapai puncaknya lalu terbenam ke barat. Bulan yang baru saja purnama akan menjadi bulan sabit. Jadi, pemandangan yang paling indah adalah ketika bunga belum mekar sepenuhnya. Bulan belum bulat sempurna. Perasaan kekurangan sedikit justru menjadi abadi. Tidak sempurna barulah disebut kehidupan manusia. Mengetahui cara menerima, tidak ada yang menjadi masalah. Seperti orang yang tahu cara menunduk tidak akan menabrak kusen pintu. Memberi jalan akan terhindar dari persaingan. Hati yang ingin belajar akan cepat maju. Hati yang merasa cukup akan selalu bahagia dan penuh. Tidak peduli siapa yang telah Anda temui, orang itu pasti akan muncul dalam hidup Anda. Segala sesuatu sama sekali tidak terjadi secara kebetulan. Orang itu datang dan akan memberi Anda pelajaran, perasaan, dan kesan. Ketika jembatan sudah dekat, pasti akan lurus. Orang yang tiba di ujung jalan secara otomatis akan menemukan jalan keluar. Begitu juga, kemanapun kita harus pergi, itulah tempat yang perlu kita tuju. Alamilah apa yang perlu dialami. Temui orang-orang yang seharusnya ditemui. Pohon pinus dan cemara di tempat yang terpencil tetap hijau sepanjang tahun meskipun tidak ada yang mengunjungi. Pohon plum di tengah embun, salju, dan angin dingin tetap berbunga meskipun tidak membutuhkan teman. Saat musim semi tiba, setiap orang harus melewati masa tertentu sendirian tanpa ada yang membantu, tidak ada yang mendukung atau bertanya dengan ramah. Tetapi hanya dengan begitu, orang bisa bertahan dengan tabah. Pada dasarnya, di dunia ini tidak ada ketidakadilan, hanya hati yang tidak adil. Jangan mencela atau membenci, tetapi bersikaplah tenang terhadap segalanya. Anggaplah segala sesuatu seperti asap dan awan. Maka, Anda akan menyadari bahwa kehidupan manusia pada akhirnya seperti embusan angin yang muncul lalu menghilang, datang lalu pergi, lahir dari debu, lalu pada akhirnya menyatu kembali dengan debu. Ketika hati tenang dan pemandangan tidak lagi sama, semua ketidakadilan atau rintangan akan berlalu seperti hujan sore. Hanya ketika manusia berhenti, mementingkan diri sendiri, dan mulai melepaskan, mereka bisa benar-benar merasakan kebebasan dalam batin. Kehidupan pada dasarnya bukan untuk dikendalikan, melainkan untuk dipahami dan dijalani bersama setiap momen seperti aliran sungai. Tidak kembali ke hulu, tetapi tetap mampu menyirami semua mulut. Idealisme terkadang seperti lampu yang dinyalakan lalu dipadamkan. Perasaan seperti hujan, hujan turun lalu mengering. Teman seperti lapisan awan, berkumpul lalu menghilang. Kesedihan seperti kendi anggur, minum sampai mabuk lalu sadar. Manusia pada dasarnya hidup dalam perjalanan perubahan yang berkelanjutan, di mana segala sesuatu tunduk pada ketidakkekalan. Idealisme bisa layu, tetapi kemauan yang jernih tidak akan hilang jika kita terus belajar, beradaptasi, dan teguh. Setiap orang yang masuk ke dalam hidup kita seperti angin, bisa meninggalkan rasa yang ringan, bisa juga membuat hati menderita, tetapi pada akhirnya
Semua itu hanya sementara, seperti hujan yang datang dan pergi. Kesepian seperti bintang. Setelah bersinar, lalu padam. Sunyi seperti bulan yang terbit, lalu terbenam. Gadis berusia 100 tahun seperti mimpi yang melelahkan. Berjuang selama 100 tahun lalu, tiba waktunya untuk tertidur. Hari kembali menutup dunia manusia, hanya pahala dan karma yang menemani. Di dunia ini, nama dan keuntungan ini, cinta, tiba-tiba menjadi gelembung air yang rapuh dan hanyut. Begitu napas memudar, apa yang tersisa adalah cinta. Kita pada dasarnya hanyalah musafir yang berhenti di stasiun dunia. Kesepian atau kemuliaan hanyalah warna yang berlalu. Apa yang tersisa selamanya bukanlah suara hati, melainkan jejak hati yang penyayang dan kebenaran. Ketika kita memahami bahwa hidup ini adalah mimpi, kita akan tahu cara menghargai setiap napas. Setiap kali bisa berpegangan tangan di bawah cahaya bulan yang ramah. Dalam hidup, waktu tidak cukup untuk menyesal. Makan sudah makan, tidak perlu dibicarakan lagi. Mencintai sudah mencintai, tidak perlu ragu. Berpisah sudah berpisah, tidak perlu ditahan. Hidup setiap orang pada dasarnya hanyalah sebuah perjalanan. Kemuliaan dan kekayaan seperti embun di atas bunga di pagi hari. Saat lahir tidak membawa apapun, saat meninggal pun tidak bisa membawa apapun. Untung dan rugi bukanlah apa-apa. Ikuti saja alam, maka akan damai. Jangan biarkan hari esok menyesali apa yang bisa dilakukan hari ini. Setiap orang memiliki batasan waktu dan tidak ada yang tahu kapan terakhir kalinya. Jadi, hiduplah sepenuhnya setiap momen. Jangan biarkan penyesalan menyelinap ke dalam setiap napas yang sudah indah. Semua penyesalan akan memudar. Hanya kesadaran yang bisa menjaga kita tetap teguh di tengah kehidupan yang berubah. Anda mungkin adalah apa bagi seseorang, tetapi bagi orang lain mungkin adalah harta yang tak ternilai. Ingatlah di mana nilai Anda berada agar memiliki cara berperilaku yang paling tepat. Tidak perlu mengundang terlalu banyak orang untuk masuk ke dalam hidup Anda. Bertemu orang yang mencintai Anda akan belajar cara berterima kasih. Bertemu orang yang Anda cintai secara alami akan tahu cara berbagi. Bertemu orang yang tidak memahami Anda, lama-kelamaan akan tahu cara bertoleransi. Mengetahui dengan jelas siapa diri Anda di mata orang lain juga merupakan cara untuk melindungi kedamaian batin. Tidak perlu terlalu berusaha untuk disukai. Cukup hidup sesuai dengan hati nurani Anda. Setiap orang yang kita temui adalah cermin yang mencerminkan sebagian dari batin kita. Berkat itu, kita lebih memahami diri sendiri, belajar bersikap lembut terhadap dunia, dan murah hati terhadap diri sendiri. Kehidupan akan memiliki hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Anda akan bertemu orang-orang yang tidak menyenangkan. Jika Anda tidak bisa mengabaikan dan melewatinya, Anda akan hidup dalam masalah dan kelelahan. Antara orang dengan orang, karena pengetahuan yang berbeda, pandangan yang berbeda, budi pekerti yang berbeda, sehingga cara memandang dan menangani masalah tidak sama. Oleh karena itu, terkadang ada sentuhan, konflik, atau perselisihan satu sama lain juga merupakan hal yang biasa. Ingin hidup damai di tengah kehidupan yang penuh badai, tidak bisa kekurangan toleransi. Setiap orang memiliki tingkat spiritual yang berbeda. Jadi jangan terburu-buru menghakimi. Siapapun yang telah melewati lereng kehidupan yang berduri pasti akan memahami bahwa diam bukanlah kekalahan, melainkan pilihan orang dewasa. Terkadang mundur selangkah, justru maju selangkah dalam batin. Di saat-saat seperti itu, pengampunan menjadi sikap dan cara mendidik diri. Itu seperti payung yang bisa melindungi Anda untuk melangkah maju dalam hujan dan badai. Memaafkan orang lain terkadang membutuhkan sedikit pengorbanan. Hati yang murah, hati
atau sedikit kerugian. Itu sama sekali bukan kelembutan atau kelemahan, melainkan agar jalan yang Anda lalui lebih luas dan lapang. Orang kuat yang sebenarnya bukanlah orang yang tidak terluka, melainkan orang yang tahu cara menggunakan luka untuk tumbuh. Memaafkan bukanlah menyangkal kesalahan, melainkan memberi diri sendiri kesempatan untuk terbebas dari masa lalu yang menyedihkan. Ketika hati manusia cukup luas, seluruh dunia akan memiliki tempat untuk didamaikan. Langit juga sama, seperti hati, tidak bisa selalu cerah untuk membuat Anda senang. Terkadang akan suram yang membuat Anda kesal. Kehidupan juga tidak bisa terus-menerus memberikan Anda keberuntungan dan kebahagiaan. Terkadang, itu akan membuat Anda merasakan semua rasa manis dan pahit. Jadi, bukalah hati Anda. Latih kebiasaan memaafkan, lewati orang dan hal-hal yang membuat Anda kesal. Jiwa hanya bisa menjadi ringan ketika tidak lagi membawa beban dari masa lalu. Terus, menyimpan hal-hal yang membuat Anda sedih berarti menciptakan belenggu tak terlihat yang mengikat diri Anda sendiri. Belajarlah untuk melepaskan, bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, melainkan karena Anda pantas mendapatkan kedamaian. Jika Anda melihat keunggulan semua orang dan segala sesuatu memiliki makna, Anda akan melihat bahwa hidup ini sangat menyenangkan. Dunia ini sangat indah jika Anda menggunakan hati yang bermasalah untuk menghadapi kehidupan. Segala sesuatu adalah karma buruk. Dunia akan menjadi jahat dan menjijikan. Banyak orang berharap diri mereka lebih cantik. Sebenarnya, metode terbaik untuk menjadi cantik adalah menjaga batin tetap bersih dan semangat tetap gembira. Kecantikan ketika orang yang berhadapan merasa ringan tidak menimbulkan rasa jijik. Sebenarnya, apa yang diterima dalam hidup ini adalah hasil dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Apa yang kita lakukan sekarang akan menerima hasilnya di kemudian hari. Kehidupan terus berlanjut seperti itu. Jika kita menyadarinya, kita akan membatasi banyak pikiran negatif dan tidak menyalahkan langit atau menyalahkan orang ketika menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Langkah harta karun datang dari ketekunan dan cara hidup yang berkorban. Mulailah hati yang penyayang untuk membantu orang miskin. Gunakan hati untuk berterima kasih, membalas perasaan yang mendalam, dan menjaga hati yang saling menghormati dengan semua orang dan segala sesuatu. Jika Anda memiliki keyakinan pada karma, Anda tidak akan menciptakan hal-hal yang disesalkan dalam hidup. Dengan senang hati, bertahan dengan kebajikan yang ada akan menyambut hari esok yang cerah dan ringan. Dalam kehidupan ini, ada dua hal yang tidak bisa tidak kita lakukan. Satu adalah melangkah, yang lain adalah berhenti. Apakah Anda menggunakan suasana hati yang positif untuk mewujudkannya? Suasana hati yang positif adalah teman seperjalanan terbaik yang membantu kita selalu gembira dan sehat. Dengan orang yang dekat atau orang asing, jika ada jodoh untuk berinteraksi, kita harus tahu cara memberi, menjaga hubungan baik, karena biasanya tidak menyalakan dupa ketika mendesak memeluk kaki Buddha adalah pekerjaan yang sia-sia. Oleh karena itu, kita harus tahu cara mengakumulasi rasa hormat, sama seperti rekening bank. Semakin banyak Anda menyimpan, semakin lama waktunya, maka keuntungannya akan semakin tinggi. Menghadapi masalah, jangan terburu-buru, jangan membuat kesimpulan dengan gegabah, terutama saat marah. Kita harus tahu cara menempatkan diri pada banyak posisi yang berbeda untuk melihatnya, membuat hal besar menjadi kecil, hal kecil menjadi tidak ada. Menghadapi hal yang rumit, kita harus menyelesaikannya dengan ringan. Pastikan untuk tidak melakukan hal-hal yang rumit menjadi kacau. Ketergesaan seringkali membuat kita kehilangan arah
dan kehilangan kebijaksanaan yang diperlukan. Terkadang, menghadapi kesulitan seperti air yang diaduki. Semakin Anda berjuang, semakin keruh. Hanya ketika berdiri diam, barulah terlihat kembali. Hati manusia juga demikian. Semakin kacau, semakin hilang. Kebijaksanaan yang pada dasarnya dapat menerangi segala sesuatu. Perlambat, bukan untuk diabaikan, melainkan untuk melihat dengan jelas apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dilepaskan. Dekat memiliki kesadaran untuk merasa cukup. Sebagian besar kekhawatiran orang berasal dari perbandingan yang sia-sia. Dunia ini memiliki orang yang tidak sama dengan Anda. Tentu saja ada juga orang yang tidak bisa Anda samai. Ketika Anda mengeluh tidak memiliki sepatu yang bagus, ingatlah orang yang tidak memiliki kaki untuk berjalan. Perbandingan adalah akar dari penderitaan, adalah kegelapan yang menyelinap ke dalam cahaya yang paling biasa. Ketika pikiran terus melihat orang lain, kita tidak akan lagi menghargai apa yang kita miliki. Kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak, melainkan dari merasa cukup dengan apa yang ada. Terkadang, hanya satu tatapan bersyukur sudah cukup untuk menerangi hari yang gelap. Jika lawan membuat Anda marah, itu membuktikan bahwa Anda belum bisa mengalahkan mereka. Berbalik dan lihatlah orang yang memarahi Anda. Pada dasarnya adalah hal yang tidak perlu. Seperti ketika digigit anjing gila. Mungkinkah Anda harus menggigitnya kembali agar amarah Anda mereda? Oleh karena itu, tidak perlu terlalu peduli terhadap perkataan jahat orang lain. Menjaga hati tetap bersih di hadapan gosip adalah ungkapan orang yang telah memahami dengan mendalam tentang diri mereka sendiri. Setiap kata yang diucapkan dari orang lain hanyalah embusan angin. Jika kita tidak menyimpannya seperti cermin yang bersih, yang memantulkan tetapi tidak menempel. Hati yang cerah juga demikian, tidak dikeruhkan oleh kata-kata duniawi, juga tidak diaduk oleh kekhawatiran di luar batas. Jangan menganggap pekerjaan sebagai beban, alih-alih mengeluh dan kesal. Lebih baik menghadapinya dengan senang hati dan positif. Anggap pekerjaan sebagai kehidupan, sebagai seni. Anda akan menikmati kesenangan yang dibawanya. Pekerjaan bukanlah yang membuat orang lelah, melainkan hati yang tidak tenang. Membuat tangan tidak lagi memiliki kekuatan. Ketika kita tahu cara menyelaraskan napas dengan tindakan, kita akan melihat bahwa setiap hari adalah lagu sederhana. Bekerja tidak hanya untuk mencari nafkah, melainkan untuk menempa kesadaran, untuk belajar kesabaran, dan memahami nilai setiap tetes keringat. Diberi kesempatan untuk hidup sehari lebih lama juga merupakan keberuntungan yang harus dihargai. Kehidupan manusia hanya beberapa puluh tahun yang singkat. Tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat diri sendiri menyesal. Matahari terbit dari laut timur terbenam di gunung barat. Kesedihan juga akan berlalu, kesenangan juga satu hari. Tidak peduli dengan gosip yang sia-sia, maka kehidupan akan tenang. Setiap kali menghirup dan menghembuskan napas adalah pengingat bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Alih-alih menghabiskan waktu untuk kata-kata yang datang dan pergi, lebih baik diam-diam seperti fajar, datang dan pergi, tetapi tetap menerangi segalanya. Hidup manusia tidak terlalu panjang untuk disia-siakan, untuk penyesalan, dan juga tidak terlalu pendek untuk tidak sempat mengubah apapun. Mungkin kita sering melakukan kesalahan yang sama, yaitu sudah terbiasa menerima kebaikan orang lain. Tiba-tiba, suatu hari mereka melakukan sedikit kesalahan, kita langsung melupakan semua hal baik yang tersisa. Orang biasanya mengingat kekurangan dan kesalahan orang lain, suka mengkritik kekurangan mereka, lalu menganggap orang lain tidak sama dengan diri mereka sendiri. Sehingga semakin melihat, semakin merasa bahwa dunia ini lemah.
Semakin mengamati, semakin sulit untuk diterima. Keraguan pada dasarnya adalah pintu yang tertutup rapat. Ketika tidak mau membukanya dengan cinta, kita hanya melihat semua pecahan kesalahan. Dalam hal kecil itu, hal terbesar yang hilang adalah simpati. Dunia ini pada dasarnya tidak ada yang sempurna, tetapi semua orang pantas mendapatkan tatapan yang penuh toleransi. Sebenarnya, melihat orang lain juga sama, seperti bercermin. Jika kita mengerutkan kening dan membelalakan mata, kita pasti akan menerima kembali gambar yang tidak menyenangkan. Dari sana, baik kita maupun orang lain merasa tidak senang. Sedikit kecerobohan orang lain di mata kita juga menjadi besar ketika kita tidak puas, tetapi tetap harus menghadapinya. Terasa tidak nyaman, seperti jarum menusuk mata, duri menusuk kulit. Harus dicabut baru terasa nyaman, seperti debu di atas cermin. Jika terus menyekanya dengan tatapan yang kejam, hanya akan membuat goresan semakin jelas. Hanya ketika menyekanya dengan kesabaran dan kebaikan, kita baru melihat dengan jelas cahaya dari kedua belah pihak. Karena dalam kehidupan ada hal-hal yang tidak membutuhkan benar salah, tetapi membutuhkan hati yang tahu cara memahami. Mengingat kesalahan orang adalah mengambil kesalahan mereka untuk menghukum diri sendiri, membuat diri sendiri tidak senang. Sepanjang hari hidup dalam ketidaknyamanan. Oleh karena itu, ingatlah poin baik orang. Terhadap kekurangan, harus toleran sedikit. Lama-kelamaan, akan melihat bahwa setiap orang memiliki hal yang patut dipelajari. Dalam hati, hanya ada hal-hal baik, dunia akan indah. Betapa ketika dalam hati adalah cahaya, segala sesuatu di sekitar akan bersinar juga. Mengalah bukan untuk orang lain melihat bahwa kita murah hati, melainkan agar kita sendiri bisa hidup lebih ringan dengan setiap langkah kaki yang melewati dunia. Bersabar di tengah kehidupan manusia. Jika hanya menyimpan kegelapan, jalan pulang juga akan suram betapa. Mengingat poin baik, orang jauh lebih baik daripada mengingat kesalahan mereka, lalu memeluk hati yang penuh kebencian. Penderitaan menyebar dalam hidup. Dalam kehidupan ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan baik, hanya dengan mengikuti keinginan sendiri. Matahari tidak karena Anda tidak senang sehingga pagi tidak terbit. Bulan juga tidak karena Anda menyalahkan sehingga di akhir malam tidak terbenam. Alam semesta beroperasi sesuai dengan prinsipnya sendiri, tidak bergantung pada emosi manusia. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan batin agar sesuai dengan alirannya. Jika kita memahami hukum itu, kita akan berhenti meminta segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan kita. Kedamaian tidak datang dari perubahan dunia, melainkan dari hati manusia yang tidak lagi melawan apa yang tidak bisa diubah. Menutup mata kita tidak berarti dunia akan berubah menjadi tirai. Kegelapan yang mengaburkan mata orang lain juga belum tentu cahaya akan menjadi milik kita sendiri. Hanya palu dan kapak yang belum cukup tajam bukan berarti tidak ada jenis rumput atau pohon yang tidak bisa ditebang. Pekerjaan hanya orang yang belum memikirkan metode. Sama sekali tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Jika ingin, orang akan memikirkan cara. Jika tidak, mereka akan mencari alasan. Kehidupan seperti segelas air, baik panas maupun dingin. Suhu yang sesuai adalah bisa diminum. Aroma baik manis maupun pahit, selama sesuai dengan selera adalah enak. Melodi baik cepat maupun lambat, sesuai dengan pendengaran adalah bagus. 4 musim bergantian, terlepas dari musim semi, panas, gugur, dan dingin. Jika sesuai dengan suasana hati, maka semuanya baik. Kehidupan setiap orang memiliki 2 jalan. 1 menggunakan hati untuk mengalami disebut mimpi. 2 menggunakan kaki untuk melangkah disebut realitas. Jika hati merasakan tidak tepat waktu, realitas akan memudar. Kaki melangkah terlalu lambat, mimpi akan terbang jauh.
Di dunia ini, hal yang paling tidak menyenangkan tidak lain adalah mengetahui orang yang kita cintai mengarahkan hati pada orang lain, tetapi tetap penuh cinta dengan bodoh. Setiap pertemuan atau perpisahan memiliki karma yang pasti. Mengikuti itu agar damai adalah hal yang terbaik. Ketika seseorang di samping kita, jika bisa membuat mereka merasa damai, adalah kesuksesan besar. Saat kecil, kebahagiaan adalah hal yang sangat sederhana. Setelah besar, bisa hidup sederhana, baru merupakan hal yang bahagia. Agar tidak menyia-nyiakan kedatangan ke sini seumur hidup, lakukan apa yang ingin dilakukan dan cintai apa yang kita inginkan. Hidup manusia justru karena terlalu berharap sehingga kecewa, mimpi terlalu jauh sehingga menghilang, menahan terlalu banyak sehingga sulit untuk diungkapkan. Ada beberapa orang yang tidak bisa dilupakan karena tidak tegak. Beberapa orang lain harus dilupakan karena tidak pantas diingat. Juga jangan terlalu percaya pada mata Anda, karena terkadang apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda inginkan. Sedangkan hal-hal yang tidak Anda sukai telah Anda lewati. Sebenarnya, orang yang disalahpahami tidak kehilangan apapun. Orang yang melihat orang lain dengan salah baru benar-benar kehilangan kesempatan. Kita semua berpikir bahwa kita mengendalikan kehidupan ini, tetapi melupakan bahwa kehidupan pada dasarnya membutuhkan banyak orang untuk berkolaborasi. Juga jangan karena keuntungan di depan mata, sehingga kehilangan masa depan yang panjang. Ingatlah bahwa apa yang didapatkan berkat pengorbanan orang lain tidak akan pernah abadi. Tidak ada seorang pun yang bisa berjalan sendirian dalam kehidupan yang rapuh ini, namun tetap menjaga batin, tetap tidak bergoyah. Seperti burung yang terbang di antara langit yang luas, seberapapun kuatnya, tetap membutuhkan angin yang mengangkat. Gema antara orang dengan orang tidak sesederhana pertukaran, melainkan cara setiap jiwa menyentuh satu sama lain untuk bersama-sama belajar. Bersama-sama diam-diam tumbuh dewasa. Hidup manusia sangat singkat. Tidak ada waktu untuk penyesalan. Jangan terlalu peduli dengan orang atau hal yang membuat Anda kesal, meskipun hanya 1 menit. Jika belum ada hasil akhir, tersenyumlah dan melangkah maju dengan kuat. Penyesalan adalah tali tak terlihat jika menahan langkah kaki saat ini dengan bayangan gelap masa lalu. Tetapi waktu tidak menunggu siapapun dan aliran kehidupan tidak berhenti karena siapapun. Ketika masih ada 1 napas, masih ada 1 hari untuk bangun, maka hiduplah seolah-olah belum pernah terluka, belum pernah jatuh. Karena setiap momen adalah kesempatan baru untuk melakukan lagi dan melangkah dengan penuh. Pertemuan manusia, ingatlah untuk memberikan sedikit kehangatan kepada orang di samping Anda. Hujan badai kehidupan, berikan sedikit optimisme untuk diri sendiri. Jika Anda tahu cara mencintai hidup dengan cerdas, menyelaraskan segala sesuatu, maka secara bertahap kegembiraan dan kebahagiaan akan menyebar jauh. 1 kata yang lembut, 1 tatapan penuh kasih sayang, 1 pengalah yang diam-diam, semua adalah sinar matahari kecil yang menghangatkan jiwa orang lain. Ketika kita menabur kebajikan, kita tidak perlu mengharapkan balasan, karena diri kita sendiri telah dipelihara oleh kedamaian dari dalam. Dan dengan demikian, kebahagiaan tidak perlu dicari. Itu secara alami hadir di sekitar kita. Hidup bukanlah sebuah perlombaan, melainkan sebuah perjalanan. Dalam perlombaan, yang penting adalah garis akhir. Sementara dalam perjalanan, kita perlu memperhatikan pemandangan di sepanjang jalan. Jika suasana hati baik, seluruh alam semesta pun akan terasa lebih indah. Jika kita terus-menerus melihat ke depan dan lupa menikmati setiap langkah, pada akhirnya yang tersisa hanyalah kelelahan. Namun, jika kita tahu kapan harus berhenti, mendengarkan suara angin, dan mengamati setangkai bunga yang mekar perlahan
di tengah kehidupan, kita akan menyadari bahwa perjalanan ini tidaklah sia-sia. Terkadang, tujuan bukanlah terletak di ujung jalan, melainkan pada getaran jiwa yang mendalam di sepanjang perjalanan. Terlepas dari seberapa banyak kesulitan yang kita hadapi hari ini, tetaplah yakin bahwa hanya kemarin yang tidak dapat kembali, sedangkan hari esok pasti akan tiba. Hiduplah dan cintai sepenuhnya, karena hidup ini begitu singkat dan fana. Kekhawatiran dan perhitungan hanya akan menambah beban di hati. Mari hening sejenak mengamati dedaunan musim gugur yang berguguran. Hiduplah dan cintai sepenuhnya setiap hari. Tebarkan pandangan penuh kasih ke sekeliling. Hal-hal besar mungkin belum bisa kita lakukan, tetapi melakukan hal-hal kecil dengan sepenuh hati pun sangat berharga. Pertemuan dalam hidup adalah sebuah takdir. Hargai kebersamaan, karena keberuntungan ada di depan mata. Berikan segalanya kepada mereka yang datang dengan tulus. Biarkan mereka yang pergi tanpa menyimpan dendam. Hiduplah sedemikian rupa sehingga tidak ada penyesalan di hati. Meskipun seseorang mengkhianati dan menyeberang sungai, meskipun bunga itu tidak mekar karena kita, jangan mengharapkan sungai mengalir ke hulu. Ketika rasa syukur menjadi inti dari setiap tindakan, semua masalah akan terasa ringan, seperti embun pagi. Emosi diukur bukan dari hasil, melainkan dari kehadiran yang utuh. Mungkin kita tidak bisa menahan seseorang, tidak bisa mewujudkan impian, tetapi jika kita telah hidup dengan sepenuh hati, tidak ada yang perlu disesalkan. Yang penting bukanlah seberapa banyak yang kita dapatkan, melainkan seberapa banyak yang telah kita berikan dengan niat yang tulus. Hiduplah sepenuhnya. Suka dan duka pasti akan berlalu. Musim semi datang dan pergi. Daun-daun menunggu musim gugur untuk berguguran. Hiduplah untuk mencintai dan hidup dengan tenteram. Hidup ini tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Diberi kesempatan untuk hidup satu hari saja sudah merupakan berkah. Hargailah setiap detik, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Nilai waktu terletak pada kenyataan bahwa ia tidak pernah bisa dipulihkan. Setiap pagi saat kita bangun adalah kelahiran kembali. Selama hati belum tertutup, setiap momen adalah lahan subur untuk menabur benih kebaikan. Hidup sepenuhnya tidak perlu dipamerkan. Cukup tulus dalam setiap hal kecil. Itu sudah merupakan hidup yang bermakna. Sebagai manusia, kita tidak perlu menganggap diri kita selalu benar. Ketika bumi bergerak, semua orang harus ikut bergerak. Dari dulu hingga sekarang, orang yang melakukan segalanya secara berlebihan tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, meskipun kita memiliki kemampuan, kita harus tetap menjaga kerendahan hati yang tepat. Melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Jika kita adalah emas, kita pasti akan memancarkan cahaya. Kerendahan hati adalah mahkota orang bijak. Orang yang banyak mengerti biasanya tidak perlu banyak bicara karena mereka telah bersemayam dalam kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. Tidak ada yang lebih besar dari hati yang tahu mendengarkan. Tidak ada yang lebih bersinar dari mata yang tidak sombong. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, selama kita menjaga hati agar tidak sombong, keberuntungan akan selalu diam-diam mengikuti langkah kita. Dalam kesusahan, jangan lupa tersenyum. Dalam ketergesaan, pastikan untuk memperhatikan nada bicara. Dalam kesulitan, jangan lupa untuk bersabar. Dalam kelelahan, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Hidup sederhana adalah hidup yang paling bahagia. Orang yang tahu, bersyukur selalu bahagia. Dan pemaaf itu berbobot. Jangan terlalu memikirkan hal apapun secara rumit. Terkadang, hanya dengan satu tarikan napas dalam-dalam, satu pikiran baik, sudah cukup untuk menyelesaikan ratusan masalah yang berat.
Hidup akan lebih lembut kepada mereka yang tidak terlalu banyak menuntut, yang tidak menyimpan dendam terlalu lama. Tahu bersyukur adalah sumber kebahagiaan, adalah anak tangga yang membawa orang keluar dari labirin dalam pikiran. Hati yang membawa banyak beban pasti akan lelah. Ingatan perlu dihapus secara berkala. Buang semua orang dan hal yang tidak menyenangkan dalam hati. Manusia bisa hidup 1 hari saja sudah merupakan berkah. 1 hari perlu dihargai. Hidup manusia hanya beberapa puluh tahun. Jangan biarkan diri kita menyesal. Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Sedih pun berlalu 1 hari, senang pun berlalu 1 hari. Jangan pedulikan hal-hal sepele. Tubuh dan pikiran tidak akan nyaman. Ada beberapa hal yang jika kita tahu cara melepaskannya dengan mudah, kita akan merasa nyaman. Ada beberapa orang yang diingat dengan baik, diingat dalam-dalam, belum tentu merupakan kebahagiaan. Sedikit penderitaan, anggaplah remeh. Pada akhirnya, itu hanya membantu kita berlatih. Jalan hidup yang bergelombang melatih diri untuk memiliki sebagian kehangatan. Hujan dan angin kehidupan membantu diri sendiri untuk mempertahankan senyum yang cerah. Hidup adalah tentang simpati dan pengertian. Menempatkan kebahagiaan di dalam hati. Perlahan-lahan larut secara perlahan. Kebijaksanaan dalam hidup tidak ada habisnya. Jika hanya ada hasil, masa lalu tidak dapat ditemukan kembali. Dan jika dapat kembali, itu pasti tidak sempurna. Hal-hal yang menjadi milik orang lain, Anda tidak perlu iri. Karena hanya dengan berusaha, Anda juga akan mendapatkannya. Hal-hal yang kita miliki, Anda tidak perlu pamer, karena hal-hal itu orang lain dengan usaha juga dapat mencapainya. Tambahkan sedikit kebahagiaan, kurangi sedikit kesedihan. Terlepas dari kaya atau miskin, tinggi atau rendah status, dangkal atau dalamnya pengetahuan. Selama setiap hari tersenyum bahagia, kelelahan dianggap tidak ada, maka itulah hidup orang suci. Santai dan bebas, seperti awan di langit yang melayang. Emosi datang dan pergi. Anda bukanlah emosi. Mengapa hati terasa hancur ketika kesedihan seperti setetes sinar matahari redup jatuh di senja yang suram, datang dan pergi dengan cepat? Mengapa membawa jiwa yang sunyi? Di dalam setiap orang ada langitnya sendiri. Terkadang hujan dan angin, terkadang cerah. Kita berada di dalamnya, dan orang lain tidak dapat ikut campur. Di dalam setiap hati ada bagian-bagian emosi, terkadang manis, terkadang pahit. Terkadang kita tidak melihat dengan jelas, dan orang lain juga tidak mengerti. Karena pikiran tidak dapat diucapkan, itu disebut suara hati. Karena air mata tidak dapat menetes, kita melihat kehidupan yang kejam. Sepanjang hari memamerkan senyum cerah di hadapan orang banyak. Sulit untuk berbagi perasaan, terbiasa mengucapkan kata-kata sukses, sehingga rasa sakit tidak memiliki kesempatan untuk diungkapkan. Nasihat yang diberikan kepada orang lain adalah kebenaran. Tetapi ketika sampai pada diri sendiri, kita terus memikirkannya, menasihati orang lain dengan jernih. Ketika menghadapinya, malah sakit kepala dan pusing adalah hal yang biasa terjadi pada manusia. Ada beberapa hal yang jika tidak menimpa kita, kita tidak akan merasakan sepenuhnya betapa beratnya. Beberapa situasi, jika bukan kita tidak akan memahami sepenuhnya emosi di dalamnya. Jika kita tahu dengan jelas bahwa hujan dan badai kehidupan atau sinar matahari yang indah hanya sementara, yang penting adalah apa yang tersisa setelah itu, maka mengapa repot dengan perubahan dan pergantian? Penderitaan yang sebenarnya tidak berasal dari lingkungan, melainkan dari hati yang belum mau menerima. Ketika sebuah pintu tertutup, orang sering panik. Tetapi jika cukup tenang untuk melihat dengan cermat, kita akan melihat pintu lain yang perlahan terbuka di belakang.
Tidak ada hujan yang tidak berhenti. Juga tidak ada sinar matahari yang berlangsung selamanya. Yang penting adalah siapa yang menjaga hatinya seperti akar pohon di hadapan angin, tidak condong karena perubahan alam. Biasanya, 1 sendok garam yang dituangkan ke dalam segelas air akan terasa sangat asin. Tetapi 1 sendok garam yang dituangkan ke danau tidak akan menjadi masalah. Keresahan kita seperti garam, sedangkan air asin atau tawar seperti suka atau duka tergantung pada seberapa besar atau kecil hati kita. Keberuntungan berasal dari perasaan senang, berasal dari mentalitas yang ringan, adalah karena pilihan. Semakin luas hati, semakin kecil penderitaan. Jika seseorang tahu cara membuka hati seperti permukaan danau, maka butiran garam pahit dalam kehidupan akan terasa ringan seperti embun pagi yang berlalu. Kebahagiaan tidak terletak pada keadaan yang menguntungkan atau sulit, melainkan pada pilihan batin setiap orang. Orang kaya belum tentu bahagia, orang sederhana belum tentu menderita. Semua hal berasal dari hati dan juga lenyap dari hati. Suatu hal yang sederhana, tetapi dipikirkan terlalu dalam, dihitung terlalu banyak, akan menjadi rumit dan kemudian terikat. Sebaliknya, suatu hal yang rumit sekalipun, jika kita tahu cara menganggapnya remeh dan tidak terlalu memikirkannya, akan menjadi sederhana dan mudah diselesaikan. Oleh karena itu, ketika menghadapi beberapa hal, tersenyumlah saja. Jangan terlalu serius. Ada beberapa orang yang cukup dilihat saja, tidak perlu dipedulikan. Siapapun yang suka berakting, kita bertepuk tangan. Membongkar juga tidak ada artinya. Orang yang menganggap dirinya benar, anggap saja tidak terlihat. Tidak perlu berdebat. Siapa Anda tidak penting. Siapa mereka juga sama saja. Jangan malu pada diri sendiri, sudah cukup. Hiduplah sesuai dengan takdir, itu baru hebat. Hidup ini pada dasarnya adalah panggung besar. Setiap orang adalah peran. Jika kita terus-menerus memikirkan setiap tindakan, setiap perkataan, setiap ekspresi orang lain, kita akan kehilangan peran utama kita dalam sandiwara kehidupan kita. Ada beberapa hal yang sebaiknya hanya dilihat dan dihela napas, lalu dilewati. Jangan membebani diri dengan hal-hal yang tidak layak, karena beban itu pada akhirnya tidak ada yang memaksa selain kita sendiri yang memeluknya. Dalam hidup, banyak orang, banyak hal, banyak bagian emosi yang tidak boleh dipertahankan. Teruslah tersenyum dan maju. Sedikit terbuka akan belajar banyak hal. Sedikit anggun akan semakin indah. Sedikit bijaksana, senyum akan berseri. Lebih bahagia sudah cukup. Kebahagiaan tidak terletak pada memegang, melainkan pada mengetahui kapan harus melepaskan. Ada beberapa hal yang semakin erat digenggam, semakin terlepas dari tangan. Jadi ketika kita melepaskan harapan, kita akan cukup bijaksana untuk melihat nilai sebenarnya dari hal-hal di sekitar. Setiap langkah damai adalah setangkai bunga kebahagiaan yang mekar di dalam hati. Mentari telah meninggalkan hari yang sedih. Mengapa kamu bersedih sehingga kehilangan bulan? Mengapa hatimu menyalahkan cinta yang telah mengkhianatimu? Takdir hanya mempertemukan tanpa menjalin ikatan. Lalui air mata, daki bukit, bersenang-senang. Meski hujan terus turun, jiwa yang riang di antara senyum yang dipenuhi sinar mentari. Perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dipaksakan. Orang yang tinggal atau pergi memiliki alasannya sendiri. Yang tersisa adalah sikap orang yang tinggal. Apakah cukup lembut untuk memaafkan, cukup kuat untuk melanjutkan, dan cukup penyayang untuk memberkati dalam diam? Jika hati tidak terikat, maka hujan dan matahari hanyalah angin. Ya sudah, lupakan masa lalu. Jangan menunggu hanya untukku. Air mata kesedihan jangan dipaksakan. Naik turunnya pertemuan dan perpisahan pada dasarnya adalah ilusi. Aliran kehidupan adalah mimpi.
100 tahun jika ditengok ke belakang hanya ada kabut. Mencintai orang, mengkhianati orang, selalu membuat kita tersadar dari mimpi ilusi. Perubahan yang tidak kekal, lupakan kepahitan masa lalu. Kita hanya memperbaiki keburukan di masa lalu. Menyulitkan orang yang selalu menyalahkan perahu, yang meninggalkan kita di dermaga. Segalanya datang dan pergi seperti bunga mekar dan layu. Seperti bulan purnama dan sabit. Jika terus menyesali apa yang telah berlalu, hati tidak akan memiliki tempat untuk hal baru. Orang yang pergi seperti angin yang berlalu, sedangkan kita adalah orang yang menjaga atap. Apakah kita dapat menjaga ketenangan atau tidak adalah pilihan setiap orang. Hidup tidak menuntut kita untuk melupakan, hanya mengingatkan kita. Ingatlah dengan lembut, hargai hidup ini. Kita tidak tahu apakah ini reinkarnasi. Setelah kebahagiaan, ada penderitaan. Setelah penderitaan, ada kebahagiaan. Hati berputar-putar, cinta belum lelah bolak-balik. Jalan dunia pada dasarnya tidak pernah datar, seperti hati manusia yang tidak pernah utuh. Tetapi, jika kita memahami bahwa segalanya adalah reinkarnasi, maka meskipun berada di tengah lingkaran penderitaan, kita akan melihat cahaya di ujung hidung. Penderitaan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak mengetahui bahwa kita sedang menderita dan cara keluar dari penderitaan. Jangan ragu, duduklah dengan tenang, dengarkan bersama. Suara ini melepaskan tetesan ini. Langit cerah, jiwa ringan. Segala sesuatu di dunia ini tidak sakit. 100 penderitaan hidup ini disebabkan oleh kelemahan. Gema lonceng juga merupakan suara kesadaran. Setiap suara yang bergema adalah pengingat untuk melepaskan beban yang tidak terlihat. Selama hati melepaskan, pemandangan akan menjadi tenang. Orang yang bisa melepaskan dirinya sendiri adalah orang yang menemukan jalan pulang. Dunia ini tidak membutuhkan siapapun untuk memikul apapun untuk siapapun. Cukup setiap orang melangkah dengan ringan dan bebas. Ya sudah, kembalilah ke kesendirian. Lihatlah bunga lotus yang mekar di langit. Harumnya menyebar. Berbahagialah bagi mereka yang tahu cara melepaskan. Jalan menuju kebahagiaan, jalan ada di hati. Bunga lotus mekar di lumpur, tidak ternoda oleh lumpur. Orang yang hidup di dunia ini, jika menjaga hati agar tidak ternoda debu, itulah kebahagiaan sejati. Tidak perlu pergi jauh untuk mencari kebenaran, karena kebenaran terletak pada setiap pikiran yang muncul, setiap tarikan napas yang tenang. Tempat yang tenang adalah tempat yang paling damai di tengah dunia yang kacau. Mari kita sebutkan berapa kali kita harus menahan air mata untuk melewati hari-hari penderitaan dan keputusasaan. Jika suatu hari segalanya tampaknya berbalik melawan kita, ketika langit tidak lagi biru dan mata dunia memandang kita tanpa belas kasihan. Apakah jalan tertutup dan haruskah kita terus berjalan? Jika kita pernah ragu-ragu dalam keadaan rapuh itu, maka kita pasti berjalan di jalan yang tidak memiliki banyak kedamaian dan penuh dengan konsekuensi. Saat ini, yang kita butuhkan adalah merenungkan diri sendiri untuk melihat apakah kita benar-benar berjalan di jalan yang benar atau tidak. Seseorang berkata, dunia pada awalnya tidak memiliki jalan. Hanya orang yang berjalan terus-menerus yang kemudian membentuk jalan. Sama seperti itu, niat awal tidak memiliki noda. Hanya orang yang tenggelam ke dalam debu dunia, kemudian menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, menutupi hati, menumpuk banyak masalah. Ada jalan yang ditutupi bunga dan rumput yang lembut. Tetapi ada juga jalan yang ditutupi duri tajam. Ada jalan yang mengarah pada kebahagiaan dan cinta, tetapi ada juga jalan yang mengarah ke jurang penderitaan. Alasan mengapa kita harus berjalan di jalan kita hari ini adalah karena sebelumnya kita telah memilihnya sendiri. Tidak semua orang beruntung berjalan di jalan yang aman. Baik,
dan mulia. Masih banyak orang yang tersesat di antara persimpangan yang kabur, di tengah dunia yang samar, berputar-putar, tidak menemukan jalan keluar. Jika kita tidak sengaja menginjak jalan yang gelap dan berbahaya seperti itu, berdirilah dengan kuat, tinggalkan, pilih jalan lain, dan tebarkan mawar di setiap langkah. Hidup hanya beberapa ratus tahun, tetapi berapa banyak orang yang dapat merasakannya. Meskipun ada cinta, kita tidak dapat bersama sepanjang hidup, bertemu seperti teman seperjalanan di awal. Jika tidak bersama, jangan berharap untuk bersama selamanya. Seperti embun yang mencari kembali asal mula cahaya, Anda mungkin terlalu lelah dengan pujian dan kritik duniawi, dengan masalah keuntungan dan kerugian dari hati yang tertutup. Tangan manusia yang menahan dalam prasangka yang sempit. Siapa yang melanjutkan dan siapa yang menyerah di tengah jalan adalah pilihan yang harus kita temukan jawabannya. Hanya ketika kita melewati badai, kita tahu seberapa tenangnya hati kita. Apapun yang terjadi, berdirilah dan berjalanlah. Ingatlah bahwa lubang dan duri hanya berada di bawah langkah kita. Kita masih memiliki langit luas di atas kepala. Dua kata matahari dan bulan yang murni masih menyinari siang dan malam di jalan tempat bunga akan mekar di bawah setiap langkah. Kemudian, pada suatu sore, ketika matahari terbenam, kesenangan, kesedihan, cinta, dan benci, semua kesedihan kita tertawa dan melepaskan angin 1000 perasaan yang berputar-putar. Hidup yang lelah. Kemudian suatu hari kita akan menyadari kebenaran bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti dan kekal. Dan tentu saja, kita sudah tua. Kita mengembalikan kepada langit segala lamunan masa muda yang telah lama hilang, malam yang terbiasa hidup dalam nostalgia, meninggalkan masa kini yang kurus dan kering. Pada akhirnya, yang tersisa bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan siapa yang telah hidup tanpa sia-sia. Ketika mimpi-mimpi berguguran, seperti daun terakhir musim gugur, kita akan menyadari bahwa semua persaingan dan kemegahan dulunya hanyalah angin yang berlalu. Orang yang mengerti kehidupan tidak akan lagi bersaing untuk menang, melainkan diam-diam melepaskan apa yang lebih dan kurang untuk mempertahankan sedikit ketenangan. Karena tidak ada yang dapat dibawa ketika kita menghembuskan napas terakhir. Pada akhirnya, selain jejak yang kita tinggalkan di hati orang lain, kita telah mengandung kehidupan. Seumur hidup mengumpulkan tanpa henti. Hanya sekejap mata, dunia ini hanyalah mimpi. Tetapi kita hidup dalam kebingungan dan tawa. Kemudian suatu hari kita tiba-tiba menyadari bahwa tubuh ini bukanlah milik kita sendiri. Pikiran yang liar dan ambisius yang menyebabkan penderitaan tidak ada artinya. Kemudian pada suatu pagi, di tepi sungai jiwa, hanya melihat luasnya, diam-diam mendengarkan di dunia yang dalam, tidak ada apa-apa selain alasan warna dan kehampaan. Ego adalah ilusi terbesar manusia, selalu berpikir bahwa kita memegang kendali, bahwa semua emosi, semua hal harus berputar di sekitar kita. Tetapi kenyataannya, tubuh ini disebabkan oleh 4 unsur yang harmonis. Pikiran ini disebabkan oleh ribuan delusi yang bertumpuk, dan kemudian semuanya akan lenyap seperti buih. Suatu pagi kita tersadar dan menyadari bahwa kehidupan pada dasarnya tidak membutuhkan kita untuk memegang apapun selain perhatian yang benar dan hati yang tahu melepaskan. Terima kasih waktu telah membantu saya melihat dengan jelas wajah setiap orang di samping. Siapa yang tulus? Siapa yang menipu? Terima kasih waktu membantu saya merasakan hal-hal penting yang dulu salah lalu kembali ke kehampaan. Keuntungan, ketenaran, dan kekuasaan pada dasarnya adalah mimpi singkat. Hanya persahabatan dan kesehatan yang perlu dihargai dan dilestarikan. Mungkin tidak ada yang benar-benar memahami hati orang jika tidak melalui perubahan waktu. Hanya ketika mata tidak lagi polos, kita tahu
siapa yang masih bersama kita ketika badai datang. Waktu tidak hanya membuat rambut beruban, tetapi juga membersihkan kepalsuan, meninggalkan dalam hati kita kejernihan. Terima kasih waktu telah membantu saya memiliki pengalaman yang berharga, melalui banyak kisah cinta, meremehkan banyak luka yang dalam, sehingga hari ini saya dapat menggunakan hati yang sederhana untuk berlatih. Hidup dengan rasa syukur dan semangat yang cukup. Terima kasih waktu yang tebal. Saya tahu banyak hal dalam pergaulan. Ketika berinteraksi dengan orang, saya perlu berhati-hati. Kata-kata yang salah dapat menimbulkan kesalahpahaman, jadi saya harus tenang menyelesaikannya. Bagi orang yang munafik, meskipun melihatnya dengan jelas, saya tidak boleh mengatakannya. Ketika bertemu orang yang perhitungan, meskipun mengetahuinya dengan jelas, saya tidak perlu berteriak. Suatu hari nanti, waktu akan membawa segalanya ke permukaan. Hubungan yang telah diciptakan pasti akan menerima balasan yang sesuai. Kesadaran tidak datang dari mengetahui terlalu banyak, melainkan dari kemampuan untuk diam pada waktu yang tepat. Beberapa kata harus diucapkan, beberapa hal harus dilupakan, beberapa hubungan harus dibiarkan tertiup angin, bukan karena dendam, melainkan karena ketenangan dalam hati adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Waktu akan mengembalikan segala sesuatu yang adil dengan caranya sendiri. Terima kasih waktu telah mengajari saya. Saya tahu banyak hal yang tidak layak untuk orang, dan hal yang tidak layak membuat saya menghabiskan pikiran, membuang waktu dan tenaga. Apa yang menjadi milik Anda, meskipun berlari, juga tidak akan lolos. Seolah-olah itu bukan milik Anda. Meskipun menghabiskan seluruh hidup Anda tidak dapat memilikinya. Terima kasih waktu telah membantu saya bertemu banyak orang, belajar banyak hal, menikmati kehangatan, dan terharu, sehingga diri saya tumbuh dan berkembang. Orang-orang yang melewati hidup kita, baik meninggalkan senyum atau air mata, adalah pelajaran. Semakin dalam pelajaran, semakin membuat hati kita tenang ketika menoleh ke belakang. Dewasa bukan berarti menua, melainkan mengetahui apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dilepaskan. Jika kita mendapatkan kesadaran itu juga merupakan keberuntungan besar dalam hidup ini. Hidup itu singkat, hidup itu tidak kekal. Mari kita anggap setiap hari sebagai hari terakhir untuk hidup, untuk menghargai hal-hal yang perlu dilakukan, meluangkan waktu untuk orang-orang yang paling kita cintai. Terima kasih untuk musim dingin yang mengetahui musim semi akan datang. Kehangatan di pagi hari. Terima kasih atas kegagalan yang pahit, sehingga saya dapat tersenyum puas hari ini ketika keberhasilan tercapai. Terima kasih atas penolakan untuk saya tetap melangkah, melakukan pengalaman. Terima kasih atas kata-kata yang saya tahu mulai sekarang akan mengucapkan apa. Terima kasih atas suara yang tidak bersuara, memahami hati manusia tanpa peduli. Terima kasih atas hari itu yang tersesat, sehingga hari ini saya terhindar dari lubang yang menyakitkan. Terima kasih atas kebahagiaan utang bunga, merenungkan waktu yang sulit. Terima kasih atas kesepian yang menyiksa, sehingga aku belajar banyak hal baik. Terima kasih atas kehidupan yang hiruk-pikuk untuk menghargai momen kedamaian. Terima kasih kepada siapapun yang tanpa sadar menyadari perasaan ketika kita kehilangan kebaikan. Terima kasih kepada orang yang membenci orang yang kita cintai, karena memberi kita pencapaian tentang kebajikan dan harmoni. Terima kasih atas kebenaran Sang Buddha. Di tengah kehidupan yang baik dan buruk, tetaplah damai. Terima kasih untuk langit dan bumi yang luas. Oh, mengapa saya tidak dapat mengucapkan sepenuh hati terima kasih? Dalam hidup ini, kita tidak akan terhindar dari banyak kegagalan, tersandung dalam kehidupan. Sedikit atau banyak, itu juga merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih kuat. Berpikir positif, itu adalah kesempatan. Pesimis berpikir
bahwa itu adalah hal yang mengerikan yang tidak dapat kita atasi. Tidak semua orang cukup kuat, cukup tenang untuk menerima bahwa ada kegagalan, ada tersandung untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Jika suatu hari kehidupan kita ini dari cinta hingga pekerjaan, keluarga berada di ambang jurang, tidak ada jalan lain. Jangan menyerah dengan tergesa-gesa, bencana atau ketakutan. Ketakutan hanya akan membuat kita kehilangan arah. Itu adalah jalan terpendek untuk kehidupan kita memiliki titik dengan sangat cepat. Kita sering berpikir bahwa kegagalan adalah karena kita tidak berusaha sekuat tenaga. Tidak berusaha sekuat tenaga untuk mencintai seseorang. Cinta kita tidak cukup kuat untuk menahan orang itu di samping kita lebih lama. Orang itu pergi, kita menerima semua kesalahan, semua hal buruk tentang diri kita. Meskipun kita bukan orang yang membuat orang lain sakit hati dan pergi, kita tidak berusaha sekuat tenaga untuk memperlakukan lebih baik semua orang di sekitar kita. Kita berputar-putar mencari cara agar semua orang memahami situasinya, termasuk orang yang tidak baik kepada kita. Kita masih berharap orang dapat memahami kita lebih dari sekadar membenci kita. Kita terus menerima nama buruk tentang diri kita. Padahal pada kenyataannya kita tidak seperti itu. Kita sering berpikir bahwa kegagalan adalah karena kita tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk diri kita sendiri. Kita masing-masing membutuhkan pekerjaan yang cocok untuk diri kita sendiri. Tetapi, bagaimana pekerjaan itu cocok? Cocok adalah ketika kita melakukan apa yang kita sukai atau cocok. Karena pekerjaan itu memberi kita penghasilan yang stabil. Tidak semua orang dapat memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka sejak pertama kali. Terkadang, apa yang disebut cocok adalah apa yang terlihat setelah tersandung, setelah bagian kehidupan yang terjal dan melelahkan. Mungkin itu bukan apa yang pernah kita impikan, tetapi justru apa yang membuat hati kita paling tenang. Karena ada beberapa hal yang tidak perlu terlalu cemerlang, cukup tenang untuk jantung. Fluktuasi telah menjadi sejenis pencapaian. Pekerjaan yang cocok tidak hanya menghidupi kita dengan makanan dan pakaian, tetapi juga membantu memelihara jiwa di tengah kesibukan dunia. Kita sering berpikir bahwa kegagalan adalah karena kita tidak memperlakukan dengan tulus semua orang di sekitar kita untuk menjadi orang yang baik di mata orang lain. Jika saya diberi pilihan, saya masih ingin menjadi orang yang memiliki kekurangan. Tidak harus sempurna. Kita dilahirkan bukan untuk menyenangkan semua orang di sekitar kita, semua hubungan di sekitar kita. Apakah menyenangkan segalanya agar semuanya menjadi baik itu layak? Atau kita hidup sesuai dengan kebiasaan kesukaan orang lain di antara ribuan mata dan tuntutan yang tak terhitung jumlahnya? Yang paling penting adalah tidak kehilangan diri sendiri. Orang yang baik bukanlah orang yang selalu membuat orang lain senang, melainkan orang yang tidak mengkhianati nilai-nilai inti dalam dirinya. Kita tidak perlu menjadi salinan lembut dari harapan, tetapi jadilah entitas yang sebenarnya, meskipun belum lengkap, tetapi tidak enggan. Hidup adalah menjalani hidup kita sendiri. Kepribadian kita yang sebenarnya, biarkan membuang tenaga, waktu, dan perasaan untuk mentolerir kesukaan mereka secara tidak jelas. Kebenaran selalu menjadi kebenaran. Jika merendahkan diri sendiri, selalu menanggung emosi orang lain adalah harga yang harus Anda bayar untuk menjadi lebih baik. Maka, seharusnya ketika Anda memiliki mimpi, jangan pernah menyerah dengan tergesa-gesa. Ada rasa sakit yang mengerikan yang 100 kali lebih besar, yaitu ketika diri sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang kita butuhkan dan inginkan. Keberhasilan dan kegagalan selalu berjalan beriringan. Keberhasilan tidak mudah didapat. Kegagalan puluhan kali adalah hal yang wajar. Apapun hasilnya, jangan putus asa dengan tergesa-gesa. Setiap kali kita tersandung adalah setiap kali kita membersihkan diri.
untuk kita melihat kembali jalan yang kita lalui dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita berjalan ke arah yang benar atau tidak. Terkadang, kegagalan bukanlah akhir, melainkan pengingat lembut bahwa kita perlu menyesuaikan langkah kaki kita, perlu lebih mantap, sedikit lebih lambat untuk pergi lebih jauh. Mimpi bukanlah untuk segera dimiliki, melainkan untuk menjaga hati kita selalu menyala. Dilahirkan, tidak setiap dari kita adalah orang yang berbakat. Segala sesuatu membutuhkan proses untuk dapat memiliki semua yang ingin kita capai. Hasil yang diperoleh tidak hanya membutuhkan usaha, tidak hanya membutuhkan perjuangan, tetapi juga membutuhkan tekad dalam jangka waktu yang sangat lama. Orang yang dapat pergi jauh bukanlah orang yang melangkah paling cepat, melainkan orang yang tidak berhenti di tengah jalan. Meskipun hanya satu langkah kecil setiap hari, jika kita bertahan, gunung yang tinggi pun akan menjadi rata. Bakat tidak datang dari kemampuan bawaan, melainkan dari kesabaran dengan diri sendiri, toleransi terhadap kesalahan, dan keyakinan yang tidak berubah di antara tahun-tahun yang penuh badai. Ada suatu waktu, hidup saya tidak tahu siapa saya. Saya hidup untuk apa? Apa yang saya sukai? Apa yang cocok untuk diri saya sendiri? Menyadari bahwa semua orang di sekitar saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Semua orang memiliki sesuatu untuk dikejar, untuk dibicarakan. Semakin membuat saya bingung tentang diri saya sendiri. Saya menyukai pekerjaan seperti apa? Saya tidak tahu. Apa rencana yang paling cocok untuk saya pilih? Tidak. Jawaban saya tetap tidak. Untuk mengubah kehidupan saat ini, saya harus mulai dari mana? Tidak. Mintalah Tuhan membantu saya. Karena saya tidak dapat mengetahui siapa saya, bagaimana saya dapat menjawab pertanyaan ini. Ada kekosongan dalam hati yang tidak dapat diisi dengan kesuksesan atau pujian, hanya keheningan, hanya malam yang panjang, dan pertanyaan diam-diam tanpa jawaban yang membantu kita menyentuh jati diri kita yang sebenarnya. Kekaburan itu bukanlah kelemahan, melainkan titik awal untuk perjalanan kesadaran. Karena ingin tahu siapa diri Anda, pertama-tama Anda harus berani menghadapi perasaan tersesat. Saya dulu seperti itu. Ketika teman-teman saya sering memperbarui tentang negara-negara yang telah mereka kunjungi, menaklukkan hal-hal baru di dunia yang sangat asing di luar sana. Saya sangat menginginkannya. Seandainya saya bisa seperti teman-teman saya, bisa pergi dan tidak takut mati, bisa pergi dan tidak perlu khawatir tentang masalah uang, bisa pergi dan tidak perlu berpikir terlalu banyak, bisa pergi dan masa muda juga bisa sekali bersinar. Seperti itu, hanya perlu pergi dan mengalami. Teman-teman di sekitar saya sering mendapatkan promosi dalam pekerjaan, menghasilkan banyak uang, memiliki kehidupan yang berkecukupan, tidak sesak, tidak khawatir, apalagi memiliki hutang seperti saya. Saya hanya berharap seandainya saya bisa seperti sebagian dari teman-teman saya, maka hidup pasti akan jauh lebih mudah. Ketika teman-teman di sekitar saya sesekali memiliki pemikiran, ide yang berani untuk memperbarui kehidupan mereka, untuk mengubah apa yang ada di saat ini, meskipun sudah sangat baik, tetapi masih belum cukup untuk masa muda. Saya masih belum berani memilih rencana baru untuk diri saya sendiri. Akan ada suatu waktu, hidup kita mudah menjadi pasif dengan apa yang kita ajukan, bosan dengan apa yang kita miliki, memikirkan idealisme hidup dan rencana untuk kehidupan masa depan melayang tanpa tujuan seperti itu. Tidak berdaya, tetapi kehidupan memang seperti itu. Tidak ada yang lebih dari siapapun, juga tidak ada yang lebih berbakat dari siapapun. Hasilnya sebenarnya tidak penting. Yang paling penting, tetaplah bagaimana proses usaha kita. Jangan pernah mencoba memahami siapa Anda. Cari sendiri hasil akhir dari nasib Anda. Jika sekarang kita tidak berdiri sendiri untuk melakukan semua yang dapat kita lakukan, maka tidak seorang pun dapat membantu kita. Orang lain tidak dapat membantu kita.
Hidup tidak dapat memberi kita kehidupan yang lebih baik jika bahkan diri kita sendiri tidak sadar berdiri dari tersandung, dari kebuntuan tanpa jalan keluar. Tidak ada yang mudah dan selalu memberi kita hasil yang kita inginkan sejak hari pertama. Semakin sulit untuk menyadari berapa persen kesabaran yang kita miliki sampai akhir. Semakin sulit untuk menyadari bahwa hidup tidak seperti mimpi. Ingin memiliki banyak uang, maka harus tahu bekerja. Pekerjaan apapun membutuhkan kerja. Jangan membuang tenaga untuk bekerja. Maka jangan berpikir bahwa duduk santai dan makan hidangan emas adalah hal yang mudah didapatkan. Jadi kita dapat membantu diri sendiri. Bukan karena hidup ini sunyi dan kejam kepada kita, tetapi karena kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Maka berapa banyak orang yang dapat membantu kita di tengah dunia yang berputar-putar karena perebutan dan perhitungan. Tidak ada yang dapat menghidupi hidup orang lain. Jika kita tidak menyalakan obor dan berjalan, maka kita akan selamanya duduk dalam kegelapan harapan yang dipinjam dari orang lain. Kerja tidak hanya merupakan sarana untuk mencari nafkah, melainkan ekspresi dari kemauan, bukti dari jiwa yang hidup bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Meskipun mereka bersedia membantu kita sebanyak yang mereka inginkan, tetapi jika kita malas, maka semuanya tidak ada artinya. Nol, karena tidak ada tangan yang dapat menopang selamanya jiwa yang tidak mau berdiri. Orang yang membantu kita hanya dapat memberi kita tongkat, sedangkan jalan yang harus dilalui tetaplah kaki kita sendiri. Kemalasan adalah kompromi dengan kegelapan. Pernyataan diam-diam bahwa kita telah menyerah pada diri kita sendiri. Memulai bisnis sendiri tidak hanya memberi kita banyak pengalaman yang sama sekali baru, tetapi juga menciptakan bagi kita semangat yang luar biasa. Lebih kuat, lebih percaya diri, lebih berani melakukan dan menerima banyak hal untuk selanjutnya. Tidak hanya kesulitan, tetapi juga banyak hal buruk lainnya yang akan datang. Tetapi kita masih dapat berdiri teguh di kaki kita sendiri, tidak takut, juga tidak tergoyahkan, dan semakin tidak mudah jatuh ke dalam kebuntuan seperti hari-hari kehilangan diri sendiri sebelumnya. Setiap kali kita mengatasi tantangan sendiri adalah setiap kali hati kita menjadi lebih kuat. Pengalaman itu, meskipun diam-diam, tetapi berakar dalam-dalam di dalam pikiran. Membesarkan orang yang tahu, bertanggung jawab atas keberadaannya. Tidak ada yang tumbuh besar berkat hari-hari yang tenang, melainkan diasah melalui pelatihan yang keras. Melalui air mata, melalui bekas luka, kemauan. Kita semua memiliki jawaban terbesar untuk hidup kita. Jawaban itu bergantung pada banyak tindakan kita sekarang. Pikirkan tentang waktu yang telah berlalu dengan sia-sia. Bulan-bulan yang hanya tahu melihat orang lain hidup, melihat orang lain berkembang, melihat orang lain memiliki kehidupan yang cemerlang untuk membuat kehidupan kita yang membosankan semakin baik. Semua orang berusaha satu, maka kita harus berusaha 10. Semua orang menghabiskan 8 jam sehari untuk bekerja, maka mari kita melakukan segalanya. Kapan saja, di mana saja dalam kemampuan kita. Semua orang bekerja dengan apa yang mereka miliki. Sedangkan mari kita coba melakukan hal-hal yang kita anggap terlalu sulit. Jangan hanya membandingkan perjalanan Anda dengan tujuan orang lain, tetapi soroti transformasi batin melalui setiap langkah. Terkadang berusaha melampaui diri sendiri, kemarin adalah kemenangan yang paling berharga. Karena setiap orang membawa takdir yang berbeda, dan hanya ketekunan diam-diam yang dapat membuka kunci pintu takdir itu. Tidak ada batasan khusus untuk siapapun. Ketika usaha mencapai titik tetap, maka semua batasan dapat dipecahkan. Hari ini batasan Anda hanya mencapai tingkat ini. Anda berpikir bahwa diri sendiri telah melakukan dengan baik dan cukup untuk dapat memiliki kesuksesan seperti ini. Tetapi, jika berusaha lebih keras, maka batasan sekarang dari diri sendiri masih hanya merupakan tonggak yang rendah, sangat rendah, dengan banyak hal yang lebih besar yang dapat Anda lakukan.
Cobalah, jangan takut. Jika Anda tidak mencoba, maka Anda tidak akan tahu seberapa kuat diri Anda. Titik awal kita lebih lambat dari mereka, tetapi bukan berarti apa yang kita capai akan lebih rendah dari mereka. Jadi, jangan terus-menerus terpaku pada pikiran negatif tentang diri kita sendiri. Batasan terbesar terkadang tidak terletak pada kemampuan, melainkan pada keyakinan batasan tentang diri kita sendiri. Ketika kita berani membuka hati untuk menerima hal-hal yang belum pernah terpikirkan, adalah ketika jiwa mulai mendobrak cangkang ketakutan. Dan meskipun setiap kali melangkah maju hanya merupakan langkah kecil, ketidakmenyerahan itulah yang telah menulis ulang seluruh nasib kehidupan seseorang. Bangun pagi-pagi, meluangkan waktu untuk menyirami pot bunga di sudut ruangan, membuat rencana untuk diri sendiri, dan mencatatnya dengan hati-hati ke dalam buku catatan yang masih digunakan setiap hari. Melihatnya sebagai pengingat diri sendiri dan menghirup napas dalam-dalam, tersenyum, mengulang-ulang pada diri sendiri. Saya pasti akan memiliki seluruh dunia di tangan saya, karena dunia ini memiliki terlalu banyak hal untuk saya lakukan. Keberhasilan datang terlambat, semakin memberi kita banyak hal. Salah satunya adalah keberanian diri sendiri. Keberanian tidak lahir dengan sendirinya dalam kedamaian, melainkan berkembang dalam keheningan dan ketekunan. Ketika kita memulai hari baru dengan kesadaran, dengan kalimat pengingat diri yang sederhana, namun penuh makna, adalah ketika kita memberi diri kita awal yang penuh pemahaman. Tidak semua orang yang sukses di usia muda adalah orang yang mendalam, tetapi orang yang tahu menunggu, tahu membangun setiap langkah, adalah orang yang hidup dengan akar yang lebih kuat. Dewasa tidak hanya memiliki air mata, tidak hanya memiliki keputusasaan, tidak hanya memiliki hari-hari yang sulit, tetapi yang terpenting, dewasa juga memberi kita tahun-tahun masa muda yang sangat lezat. Lezat karena tersandung banyak hal yang hampir semua orang yang memasuki kehidupan sangat takut. Ketika masih takut, kita masih belum cukup berani. Ketika masih takut, kita masih belum cukup berani. Ketika masih takut, kita masih belum berani mengotori diri sendiri. Dan ketika masih takut, kita masih belum bisa memiliki arah baru untuk diri kita sendiri. Jadi jangan takut, teruslah melangkah. Abaikan semua hal di sekitar dan teruslah melangkah, karena kita dilahirkan tidak bisa menjadi orang yang gagal. Kegagalan tidak menakutkan daripada duduk diam dan menerima pembusukan dalam batin. Setiap kali kita mengatasi ketakutan adalah setiap kali kita melangkah lebih dekat ke cahaya. Dan kemudian suatu hari, ketika kita melihat ke belakang, kita akan tahu bahwa justru momen-momen ketakutan itulah yang telah membentuk dasar karakter yang pernah dibawa oleh masa muda yang paling sejati. Semakin besar, semakin ke belakang, langkah kita di jalan kehidupan semakin sulit dan bergelombang. Semakin besar, semakin ke belakang. Rencana tentang masa depan, tentang masa muda kita, semakin tidak menguntungkan seperti yang kita inginkan. Semakin besar, semakin ke belakang. Kebahagiaan semakin sedikit. Hal-hal yang membuat kita sakit hati semakin banyak, terkadang sangat banyak. Ada hari-hari ketika kita tidak menginginkan hal-hal besar, hanya membutuhkan kata-kata penghiburan dan dorongan. Sebuah pesan yang dikirim dengan tergesa-gesa dari Facebook seorang teman. Jangan menyerah. Hidup mudah menyerah. Maka semua orang sudah mati. Berapa banyak orang yang masih hidup di dunia ini? Pelukan cepat. Ketika kita tidak sengaja bertemu di jalan, tidak cukup waktu untuk menanyakan tentang kehidupan saat ini, situasi istri dan anak-anaknya, bagaimana pekerjaannya, juga tidak sempat memberi selamat padanya karena baru saja membeli mobil trendy yang mahal. Semuanya hanyalah pelukan yang tidak sampai 10 detik, disertai dengan napas kecil. Tetapi intonasinya tetap tidak berubah selama bertahun-tahun. Apakah kamu hidup dengan baik? Cukup untuk hidup selama satu kehidupan,
tetapi hidup tetaplah hal yang perlu dilakukan. Atau panggilan telepon berdering di tengah persimpangan jalan saat duduk sendirian di halte bus. Cuaca suram dan bus melintas di depan mata, tetapi tetap bukan bus untukku. Mungkin juga tidak ada bus sama sekali. Kadang-kadang memang begitu. Tatapan aneh di jalan terus melintas dari jauh. Ada beberapa pohon besar di tepi jalan. Angin bertiup kencang, langit tinggi berwarna abu-abu. Daun-daun berwarna hijau juga tidak dapat membuat diri merasa lebih baik. Suara dering, telepon, berdering beberapa kali, memecah kesuraman di depan. Di seberang sana ada suara makian, tetapi cukup membuat saya sedikit lebih gembira. Kamu mati di mana? Beberapa hari ini, di pojok mana? Hidupmu akan berakhir jika kamu terus merenung seperti ini. Dasar gila, sungguh aneh. Terkadang, kata-kata makian dapat menarik kita keluar dari lumpur daripada kata-kata penghiburan yang manis. Hidup tidak menunggu orang yang bermimpi dan semakin tidak akan pernah berhenti untuk menghibur hati yang lemah. Setiap panggilan, setiap dering adalah satu kali. Hidup mengingatkan kita bahwa Anda masih hidup dan Anda perlu hidup. Suara-suara yang tampaknya kasar itu membawa perhatian yang jarang di antara ribuan keheningan yang menghantui kita. Kita masih belum mati. Ada orang yang masih mengharapkan kita untuk kembali. Tidak perlu menunggu bus berikutnya untukku, tetapi menunggu bus berikutnya juga tidak apa-apa. Dapat naik bus apapun untuk memilih melanjutkan perjalanan kita. Melanjutkan perjalanan terkadang merupakan keputusan yang sangat sulit, bukan karena tidak ingin melanjutkan, tetapi karena ada terlalu banyak hal yang membuat goyah kemauan kita. Pikiran kita menusuk, keraguan-raguan digantikan secara mutlak, tetapi mungkin hanya perlu menginjakkan kaki kiri di depan kaki kanan, dan kemudian terus mengulanginya, juga sudah cukup untuk disebut melanjutkan perjalanan. Tidak perlu selalu kuat, cukup jangan berhenti sudah berani. Perjalanan tidak menuntut kita untuk selalu bersemangat, tetapi terkadang ketabahan yang lembut adalah kekuatan sejati. Berjalan di antara keraguan dan kelelahan terkadang merupakan tindakan suci. Sebuah pohon, meskipun sebesar apapun, sehijau apapun, ketika berdiri sendirian di bawah langit, warna abu-abu tanpa sinar matahari, juga akan sesekali memberi diri perasaan kesepian. Kesepian di bawah langit yang terlalu luas, sangat sulit untuk diubah. Bukan jika tidak dapat mengubahnya, maka hanya ada cara untuk hidup bersamanya. Jangan melawan, itu adalah kesalahan. Karena semakin berjuang, semakin tenggelam, semakin berteriak, semakin ditelan oleh gema diri sendiri. Kedamaian ternyata bukan tidak adanya kesepian, melainkan kebersamaan dengannya dengan tenang. Mari kita hentikan mengharapkan perubahan datang dari luar, maka batin akan benar-benar memulai. Seseorang dapat belajar cara hidup sendirian di antara semua hal, maka juga dapat menemukan alam semesta di dalam hatinya sendiri. Lihatlah peta. Adakah tempat di bumi yang hanya memiliki satu jalan untuk sampai menginjakkan kaki di tanah itu? Bahkan kematian pun memiliki neraka dan surga di langit yang tinggi dan biru itu. Jadi ada banyak jalan untuk kita pilih. Jalan-jalan itu tidak selalu mudah terlihat di bawah kaki, tetapi terkadang muncul dalam hati dari secercah harapan. Jalan tidak selalu merupakan tanah. Itu bisa berupa pemikiran yang berani, merupakan emosi yang tidak mundur. Setiap orang adalah orang yang menggambar peta sendiri dengan darah, dengan air mata, dan dengan mimpi-mimpi yang pernah disingkirkan. Ada kalanya kehidupan memberi kita banyak kesulitan, tetapi kesulitan bukanlah hal yang membuat hidup kita berhenti. Pesan-pesan itu, kata-kata dorongan itu sangat biasa, bukan? Kita masih sering tanpa sengaja mengabaikan dan melupakan banyak hal yang membuat hidup kita lebih berharga. Ternyata, hidup memberi kita kesulitan adalah keberuntungan. Dalam kesulitan, baru tahu siapa yang masih ingat kita
siapa yang masih memikirkan kita, memberi kita kata-kata penghiburan, sehingga ketika duduk menunggu bos kita, mengangkat kepala tinggi-tinggi melihat langit, wajah kita masih dapat tersenyum dengan tenang, paling damai, menutupi dan menghapus semua kesedihan dalam hidup kita yang penuh pusaran. Sebenarnya, di setiap celah kesulitan, itulah momen untuk batin bebas berbicara. Hidup tidak membutuhkan terlalu banyak kebisingan. Terkadang, hanya pertanyaan lirih dari lubuk hati juga cukup membuat kita sadar. Tatapan, anggukan, napas dalam-dalam, itu juga merupakan keajaiban. Keajaiban tidak datang dari langit, melainkan dari kehadiran yang utuh dalam setiap momen kecil. Hidup ini terkadang hanya membutuhkan kata-kata penghiburan, dorongan yang sangat kecil, sederhana, tetapi merupakan titik tumpu berikutnya bagi kita. Entah kapan, dalam setiap rasa sakit, pada akhirnya, yang paling kita harapkan adalah kata-kata penghiburan dan dorongan. Ingatlah, sangat membutuhkan kata-kata penghiburan dan dorongan. Asing juga boleh, akrab juga boleh, sangat dekat lebih baik. Terpisah sangat jauh juga tidak apa-apa. Semua hanya membutuhkan kata-kata dorongan penghiburan. Setiap tonggak dalam hidup kita pernah kehilangan diri sendiri karena seseorang. Apakah Anda tahu siapa orang itu? Itu adalah Anda. Setiap tonggak dalam hidup kita pernah kehilangan tahun-tahun terindah juga karena seseorang. Apakah Anda tahu apa alasannya? Itu karena saya sangat mencintai Anda. Setiap tonggak dalam hidup kita pernah menyesali semua kenangan yang sangat indah di hati juga hanya karena seseorang. Apakah Anda tahu apa alasannya? Itu karena saya ingin menghapus semua kenangan yang menyimpan bayangan Anda. Tetapi pada dasarnya saya tidak dapat melakukannya. Seseorang dapat meninggalkan kita karena cinta, maka tidak akan pernah ada cerita untuk kembali juga dengan alasan yang sama itu. Cinta tidak ada. Perpisahan berhenti jauh. Perpisahan berhenti jauh adalah karena hati orang tidak cukup besar untuk melindungi cinta itu, melindungi orang yang dengan sepenuh hati mengucapkan kata-kata cinta itu. Mencintai orang yang tinggal, bukan mencintai orang yang telah meninggalkan kita. Pernah meninggalkan sekali, maka tidak ada jaminan tidak akan ada waktu berikutnya. Cinta tidak cukup kuat, tidak cukup, maka selamanya akan tetap seperti itu. Ada banyak orang yang masih ingin memelihara harapan bahwa semakin bertambah usia, maka orang akan semakin memberi kepercayaan secara mutlak. Karena sudah cukup dewasa, maka kepercayaan juga akan semakin besar. Orang masih sering memilih cinta setelah menunggu lawan cukup dewasa, cukup kuat untuk melindungi orang yang tersisa. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu selain cinta, kepercayaan, perlindungan, dan perlindungan yang lebih dibutuhkan tetaplah perasaan aman. Dan perasaan aman bukanlah sesuatu yang dapat dipelihara, bukan sesuatu yang membutuhkan waktu untuk dapat diperoleh. Mendapatkan perasaan aman mutlak untuk satu sama lain, maka keyakinan, kepercayaan baru dapat memberi satu sama lain secara mutlak. Telah meninggalkan, maka selamanya akan selalu meninggalkan. Ada beberapa hal yang tidak membutuhkan waktu untuk membedakan benar dan salah. Sejak awal, akhir sejak pertama kali adalah jawaban yang paling akurat. Ketika suatu hal telah membawa benih perpisahan, maka meskipun berusaha menutupinya dengan berapa banyak harapan, juga tidak dapat menutupi. Cinta bukanlah ujian untuk melihat siapa yang lebih sabar, juga bukan perang yang berkepanjangan untuk siapa yang tetap tinggal adalah pemenangnya. Ada beberapa akhir yang datang sangat awal, tetapi membawa kebenaran sampai akhir. Dan justru kebenaran itulah yang membuat orang yang tinggal paling sakit, karena mereka tidak dapat menyangkal. Banyak orang masih sering menggunakan waktu untuk mengukur alasan-alasan, bukan karena mereka tidak memahami betapa pentingnya perasaan aman
dalam suatu hubungan, tetapi pada dasarnya saya tidak dapat seperti mereka. Saya tidak dapat karena ingin mengikat apa yang pada dasarnya tidak dapat menjadi milik saya dan terus berada di sini untuk menunggu hari Anda kembali kepada saya seperti itu. Saya tidak dapat membiarkan diri saya kehilangan terlalu banyak waktu untuk menunggu orang seperti itu. Hubungan seperti itu. Jika yang dibutuhkan orang adalah waktu untuk dapat terus memelihara harapan bahwa akan ada hari orang yang mereka percayai. Karena masih mencintai mereka, maka akan kembali, maka memang merupakan penantian yang lemah. Karena jika cinta membutuhkan waktu untuk membuktikan, maka justru cinta itu juga membutuhkan keberanian untuk berhenti. Ketika tidak ada lagi alasan untuk ada, kita tidak dapat menggunakan selembar kain tipis untuk menambal bekas robekan sutra yang sudah lapuk. Juga tidak dapat menggunakan kemurahan hati untuk menahan orang yang sudah memilih untuk pergi. Jika terus memberikan waktu sebagai ukuran untuk memelihara segala sesuatu, maka mengapa tidak menyadari justru waktu akan dapat memelihara cinta baru. Waktu mengizinkan lawan bertemu orang-orang baru untuk memiliki hubungan baru, membawa bagi mereka banyak perasaan yang lebih baru. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi, dan sama sekali jangan pernah membiarkan diri Anda kehilangan diri sendiri karena hal-hal yang tidak memiliki kepastian. Kita di hari-hari yang dulu telah berlalu. Kita di bulan-bulan setelah ini masih datang. Kita juga pernah, karena orang sehingga diri sendiri kehilangan banyak hal berharga dalam hidup kita. Air mata, senyum masa muda. Tetapi mungkin hal yang paling disesalkan bukanlah telah kehilangan, melainkan pernah berpikir bahwa kita tidak dapat hidup jika kita tidak memiliki hal yang telah hilang itu. Sampai suatu saat, ketika semua gema dalam jiwa mereda, kita akan menyadari bahwa hal-hal yang pergi tidak membawa diri kita, melainkan hanya mengambil bagian lemah yang pernah ada dalam diri kita. Mencintai orang yang tidak memberi kita akhir yang lengkap, maka jangan pernah menoleh ke belakang. Mencintai orang yang tidak memberi kita perasaan mutlak, maka jangan tergesa-gesa menghabiskan waktu berharga kita untuk bertaruh seperti itu. Hanya saja seseorang telah pergi, maka juga telah pergi. Urusan kita adalah harus terus hidup. Akan ada tonggak dalam hidup seperti itu. Terkadang kehilangan diri sendiri karena orang seperti itu. Tetapi jangan membiarkan diri selamanya mengubur semua hal baik kita hanya karena seseorang telah membuat kita terluka terlalu banyak. Terima kasih Anda telah mendengarkan sampai akhir. Semoga kata-kata diam tadi akan menjadi cahaya kecil yang menyinari jalan pulang di dalam jiwa Anda. Jangan lupa, setiap hari yang berlalu adalah kesempatan untuk hidup lebih lambat, untuk kembali ke dalam, untuk lebih memahami diri sendiri.